Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana cumumun atuh. Pan aya teh tahun ba Happy New Year. You know? Yes. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillahilladzi rafa'al insana bil ilmi wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil bashar salatan tubashiruna wa alana wa jami'ina syarina tubashiruna fiha wa alana wa jami'a sharina wa mu'minina wa khalabatana wa khalibatina bijawina Allahumma salli wa sallim wa barik
Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kudu semangat, kudu tahun baru harus semangat. Baru saya nunutan banjur senang semangat, senang semangat. Ayuhal ikhwan, akhwat, aulad, banin, banat, ayuhal masyayikh, para guru yang bernaung di bawah naungan Yayasan Jamharul Qawi Nurul Haddad, SMK IT-nya, SMP IT-nya, kepala sekolah SMK IT-nya, kepala sekolah SMK IT-nya yang sama saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para dewan guru, pembina sekaligus pembina MPLS yang selama 3 hari sudah menemani santri-santri baru Jamharul Qawi, mengorbankan waktunya, meninggalkan kepentingan pribadinya demi membina, mendidik santri-santri baru Jamharul Qawi Nurul Haddad yang saya hormati. Mudah-mudahan ada dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Anak-anak Abi yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang soleh-soleh, solehah-solehah, yang Habib sangat cintai lahir batin dunia akhirat. Mudah-mudahan kelak kalian menjadi tim pemimpin-pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Dan kalian menjadi sosok pemimpin suri tauladan di tengah-tengah umat Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, marhaban, ahlan wa sahlan bi kudumikum ayuhat thalabah, santri-santri jadidah, santri-santri baru yang masuk ke pondok pesantren Jamharul Qawi Nurul Haddad. Selamat datang. Inilah pondok kecil kita, Jamharul Qawi Nurul Haddad. Mudah-mudahan kalian senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu guna meraih cita-cita di masa depan kalian. Mudah-mudahan kalian nanti akan menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Habib Nanukur berpesan buat santri baru dan juga santri baru. Ayano baru, ayano. Ini santri yang bahasanya Melayu ada berapa orang kira-kira? Mana dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, bahasa Indonesia Sundanya udah bisa belum? Belum, nanti harus bisa ya. Jangan sampai kena bully kayak Abi dulu dibully. Pertama datang kecil aja, can bisa bahasa Sunda, dibully, tapi di Jamharul Qawi insyaallah mual aja. Jangan diteraskan tradisi-tradisi bully yang kurang baik. Hal-hal yang tidak mendidik harus ditinggal. Nah, perlu kalian ketahui, baik santri baru maupun santri bari, bahwa menuntut ilmu itu sulit. Menuntut ilmu itu sulit, butuh perjuang. Sementara perjuangan harus ada yang dikorban. Nah, yang dikorbankan itulah merupakan mahar, mas kawin atau harta kalian untuk membeli masa depan kalian supaya sukses. Urang lamun hayang seblak kudu dipeser. Meser seblak kunaon? Acis. Lamun tos boga acis peserkeun kana bisa ngaraosan seblak bisa. Sebab tos tipe. Begitu pula kalian ingin sukses, hoyong sukses hoyong. Hoyong beruntung hoyong. Hoyong bahagia hoyong.
yang ingin sukses, ingin bahagia, ingin hidup mulia, ingin hidup terhormat, maka harus punya dan ilmu didapatkan tidaklah mendapatkan ilmu sangat maka harus diperjuang. Dalam perjuangan pasti ada pengorban. Siap berkorban jadi santri, siap berkorban ilmu. Pengorbanan santri itu paling masyhur dan terkenal sampai saat ini masih ada, terutama bunuh. Terutama siap bunuh, hidup bunuh, hidup bunuh. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau ada santri nggak bunuh, bukan santri itu namanya santri kalong. Kalau nggak bunuh santri, ada yang jadi santri belum bunuh, ada santri kalong. Nah, jadi perjuangan itu pengorbanan pertama tuh yang masyhur. Belum lagi berkorban yang lainnya. Di pesantren itu serba nggak enak. Di pesantren itu serba nggak enak. Waktu tidur terbatas, waktu main terbatas, makan terbatas, mandi terbatas, termenjunang hujun digedor-gedor. Oh, burung kena beli ketua mati ketua ganti kerkagok. Pakai di imamah tuh, di imamah nyantai terus tuh. Nah itu bagian yang nanti akan kalian hadapi. Maka jadi santri harus kuat, terutama bagi santri-santri baru nih, santri-santri baru yang tadinya belum mengenal dunia pesantren atau mungkin di dunia pesantren, tapi kalian akan menghadapi suasana yang berbeda. Kalian akan menghadapi kesulitan-kesulitan seperti itu. Cai, mandi sama, dimanapun pesantrennya pasti akan mengalami hal-hal yang demikian itu. Tapi Abi yakin seluruh pesantren menginginkan fasilitas terbaik untuk anak didiknya. Begitu pula di Jamhar, insya Allah di Jamhar mudah-mudahan lancar berkah semuanya, amin ya Allah ya Rabbal. Jadi sekali lagi Adi ingin mengingatkan pada santri baru dan santri baru bahwa menuntut ilmu itu berat, harus diperjuangkan, dan perjuangan pasti disertai dengan pengorbanan. Maka mental kalian harus kuat, mental kalian harus, yang ada di pikiran kalian harus di masa yang akan datang. Biarin hari ini saya capek, biarin hari ini saya ripuh, biarin hari ini saya sedih, tapi di masa yang akan datang saya akan menikmati perjuangan saya menuntut ilmu. Saya akan menjadi orang yang terhormat di sisi Allah dan terhormat di sisi hamba-hamba Allah, amin ya Rabbal. Apalagi di Indonesia mayoritas umat dan santri, kontribusinya, sumbangsinya terhadap kemerdekaan itu sangatlah besar. Santri ikut berjuang dalam kemerdekaan enggak? Santri ikut berjuang dalam kemerdekaan enggak? Malah yang mempelopori pertama adalah para santri. Jadi bisa disamadengankan, Indonesia milik siapa? Santri. Santri itu siapa? Kita adalah Indonesia milik yang harus jadi pemimpin Indonesia, harus santri adalah hidup santri, harus semangat. Saya mau pasti hidup harus. Kita mau dapat uang, kerja dulu, kerja capek enggak? Capek. Kita mau makan, masak dulu, masak capek enggak? Capek. Semuanya pasti ada termasuk nuntut. Yang penting yang harus kalian garis bawahi, taati peraturan yang ada di pondok pesantren. Abi sering bilang dari dulu nih, terutama Banin, Bana, keluh kesah kalian yang ada di pondok jangan sampai orang tua kalian tahu. Yang penting tidak mengancam kehormatan kalian, tidak mengancam nyawa kalian. Paham? Paham? Supaya orang tua kalian tenang di rumah, karena orang tua kalian sangat berharap kalian di pondok ngajinya rajin, sekolahnya rajin, belajarnya rajin, ngapalinnya rajin. Orang tua kalian hanya ingin kalian menjadi anak yang sukses. Mudah-mudahan kalian bisa sukses lebih dari orang tua kalian sendiri.
bahkan kalian bisa lebih sukses daripada Abi. Amin. Nanti kalian ketika jadi kiai atau jadi pejabat atau jadi pengusaha, bawa jiwa kesantrian kalian. Santri tidak harus jadi kiai, minimal kita harus jadi pemimpin buat diri sendiri. Ketika kalian jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik, jadilah pengusaha yang tidak menipu orang lain dengan barang dagangannya, tidak menjatuhkan barang dagangan orang lain. Ketika kalian jadi pejabat, raihlah jabatan kalian dengan hal-hal yang positif, tidak harus menjelek-jelekan orang lain, tidak harus menjatuhkan orang lain agar kalian diangkat jadi jabatannya. Jangan. Ketika kalian jadi jadi polisi yang baik, jadi tentara yang baik, jadi pejabat yang baik, jadi kiai yang baik, jadi bangsa. Ayat saya jadi bangsa yang baik. Jadilah kalian maling-maling yang soleh dan solehah. Ya ada, sebelum mau maling kita baca doa dulu. Semoga hasil rampokan kita, hasil maling kita mendapat berkah. Gelo ya. Jadi sekali lagi, jadi santri bukan untuk jadi kiai. Syukur-syukur kalian jadi kiai, bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Ketika kalian jadi kiai di tengah-tengah masyarakat, jangan memilih masyarakat kalian, baik yang ahli ibadah maupun yang ahli haram jadah. Itu pun umat Rasulullah yang harus kalian didik, yang harus kalian arahkan agar bisa sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu. Jadi ciri khas orang yang beriman, ciri khas orang yang berilmu itu, dia harus bisa menerangi jalan orang lain, ya minimal menerangi jalan diri kita sendiri. Insya Allah. Pokoknya berbeda, orang yang ngaji dan yang tidak ngaji tidak sama, orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu tidaklah sama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Maka sekali lagi pesan Abi kepada kalian, jadilah santri-santri yang berakhlak. Ini Abi masih sering nguping santri-santri Jamharul Qauli teh bahasana masih kasar, baik-baik maupun banan. Abi pengen lihat santri itu bahasanya bagus, sesama teman, jangan ada saling bully, jangan ada saling jelek-jelekin, jangan ada grup-grupan. Jadi Habib tenang berjuang mempersiapkan fasilitas kalian. Kan Habib udah dari dulu sering bilang, doakan Habib biar lancar rezekinya, biar bisa membangun fasilitas agar kalian nyaman dalam menuntut ilmu. Nah kalau kalian begitu terus, nanti bagaimana perjuangan Habib? Kadang-kadang jangan sampai ada bahasa-bahasa orang yang tidak enak tentang kalian. Jadi ini terutama Banin nih, kadang-kadang kalau di sini lagi susah air, karena kita airnya ya sumur bor nggak cukup, air pump bayar mahal tapi sering mati. Kadang-kadang kita berusaha ingin yang terbaik, hari pump apa air seperti itu. Tuh bisa orang ada mau pump terus suka keluar ke masjid manapun. Tolong jaga kebersihan, jaga kebersihan. Ini kalau saya berbuat kotor jorok nih, nanti yang jelek Jamharul Qauli, nanti yang jelek Habib Ahmad. Maka ketika kalian ke rumah, jaga fasilitasnya, orangnya lain yang baik. Kalian pada ini jarang pakai sendal, kemana nasi sendal? Benin sendal ke kemana nah? Oh sok tidak saya bangke aja banan ayah sendalnya aja ke kuping Benin ayah sendalnya bener cius ini apa ini sok nyeker misinkan santri Habib Ahmad nyeker make celana make sinjang naik keluar ketinggalan tilas budung teh aduh akhirnya terutama Benin. Kalian kalau ini kan pinggir jalan, kalau nyebrang harus hati-hati. Habib minta kalian akhlak yang baru, akhlak yang baik.
tunjukkan santri itu orang yang ingin berubah menjadi lebih baik. Santri bukan orang baik, bukan, ini perlu diketahui nih. Ini live. Makanya live. Ini perlu diketahui, santri ini bukan orang baik, tapi yang berusaha untuk menjadi baik. Kalian ini ngorbanin teman-teman di rumah, enaknya kan di rumah bebas, pemotoran, ngome, HP, TikTok, bergaya, ngomong awe mah. Apa beco? Lelaki mah jauh cik yo ayo mah. Oleh. Kalian itu udah meninggalkan teman kalian di kampung halaman, meninggalkan keluarga kalian. Maka jangan sia-siakan pengorbanan kalian. Dan kalian ini ingin berubah menjadi orang yang, dan kalian tidak sendiri, ulama-ulama dulu seperti itu. Ini paling muda di sini pondok berapa tahun? 13. Paling muda berapa tahun? 11. 12. Ada yang 11 tahun? Malah 11 tahun. Oh, malah 11 tahun. Tapi langkungnya 10 tahun. Paling 12 tahun. Imam Syafi'i dari kecil. Imam Syafi'i pernah bercerita gini, saya ini adalah anak yatim. Jadi anak yatim itu orang yang tidak punya bapak. Lihat Imam Syafi'i. Saya ini anak yatim, ibu saya orang yang tidak punya. Saya dimasukin ke dalam kutak itu semacam pendidikannya pondok sekurang telah. Saya dimasukkan ke dalam pondok oleh ibu saya, dan ibu saya tidak mempunyai uang untuk membayar gurunya, juga tidak punya uang untuk memberi bekal saya, sehingga saya tidak punya kertas untuk menulis, tidak punya buku untuk menulis. Bayangkan, Imam Syafi'i masih kecil. Kalian datang ke sini diberi bekal ke kolon, dikasih duit ke kolon, dikasih datang ke sini ada pembayaran pendaftaran, dibayar oleh orang tua kalian, dibayar, terus ditinggalin tiap bulan dikit. Coba lihat Imam Syafi'i, usianya masih belia, di bawah 10 tahun, dititipin pondok orang yatim, ibunya nggak punya apa-apa, nggak bisa kasih ke gurunya, nggak bisa beliin, nitipin duit buat Imam Syafi'i jajan. Imam Syafi'i tak ada harus sebelah tara, udah ini semuanya karek aja sebelah. Imam Syafi'i tidak bisa beli buku tulis, tapi beliau giat dalam menuntut ilmu, sehingga ketika beliau menemukan tulang-tulang kambing yang bekas dicuci, dibersihkan, setiap nguping hadis, nguping ilmu ditulis di tulang-tulang. Begitu beres di tulang-tulang dikumpulkan, disimpan di botol-botol. Kalau musim haji senang Imam Syafi'i, sebab banyak kertas berserakan, diambilin, dipulungin kertas. Imam Syafi'i kecil jadi tukang pulung demi untuk mendapatkan ilmu, tidak ego, tidak malu, segala macam. Diambilin kertas untuk menulis. Di saat kamarnya semakin penuh dengan tulang, kamarnya penuh dengan kertas-kertas yang beliau tulis tentang ilmu hadis, Al-Quran, tafsir dan lain sebagainya, dan tidak ada ruang lagi, sehingga beliau tidak bisa menyelonjorkan kakinya. Kakinya tidak bisa diselonjorkan, hering dengan nama, dengan tulang-tulang, dengan kertas-kertas, sempit. Munayang berku kitab-kitab, akhirnya tak kertas kulangnya didarurukan sadayana, ilmunya semuanya dihafal oleh Imam Syafi'i. Ada yang sekaya Imam Syafi'i di Jamar Rokawi ada? Mana? Dikasih duit nggak sama orang tua? Dikasih. Dibekelin nggak sama orang tua? Dibekelin. Maka tinggal kalian menjadi anak yang jujur, anak yang benar. Jangan sampai ada satu cerita dalam kitab As-Sanakir, ada orang yang dipondokin ke Hadramaut sekian tahun, orang tuanya membiayai puluhan juta tiap bulan dengan harapan ketika pulang anaknya pinter ilmu agama. Orang tuanya husnudon, sudah ke anak ngaji, bisa mukodimah aja. Akhirnya orang tuanya meninggal dunia. Alhamdulillah ini. Jadi maka kalian harus jangan sampai seperti itu. Orang tua kalian tidak tahu. Orang tua kalian tahunya kalian di pesantren tempat belajar agama, disangkanya kalian belajar. Ini mohon maaf nih, terutama bagi anak-anak abi yang orang tuanya kurang mampu. Kalian harus ingat perjuangan mencari uang itu berat.
Kalian mungkin tidak tahu orang tua kalian mendapatkan uang diomelin orang, dihina orang, direndahkan orang. Walaupun dihina, dicaci maki, diledek, dibully oleh orang lain, orang tua kalian tidak pikir panjang, diterima uangnya. Setelah uangnya didapat, dikirim ke kalian. Apa kalian tega? Lihat orang tua kalian dihina, lihat orang tua kalian direndahkan, lihat orang tua kalian banting tulang, kalian enak-enakan pondok dengan tanpa belajar yang sungguh-sungguh. Mau kayak gitu kira-kira? Sayang ke orang tua enggak? Jawab di kompak, sayang ke orang tua. Kalau kalian sayang ke orang tua, belajar yang belajar yang jangan sia-siakan tetesan keringat yang orang tua kalian keluarkan demi kalian. Kalian paling capek 6 tahun, 7 tahun, paling capek 10 tahun. Kalau santri sekarang ya sekitar 10 tahunan paling capek. Tapi nanti kalian akan senang seumur-umur. Insya Allah akan memberikan perbedaan. Ada orang sukses nih, ini pernah mondok, ini gak pernah mondok, sama-sama sukses, tapi kebahagiaan hati yang akan dirasakan lebih dari orang-orang yang pernah mengenyam pondokan di pondok pesantren. Karena tidak ada kesenangan kecuali dalam ilmu agama, tidak ada ketenangan kecuali dalam menjalankan perintah Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian harus sungguh-sungguh, nggak usah habis sering ngobrol, dewasalah sebelum kalian artinya dewasa. Jangan sering mengeluh. Kalau ada teman yang jelek-jelekin, yang penting jangan kita yang menjelek-jelekin teman kita. Ingat tujuan kita datang ke sini untuk pondok besar, mencari ilmu. Jangan nggak apa-apa nggak punya teman juga, yang penting teman sejati itu ilmu. Kata ulama, teman sejati itu ilmu. Ilmu itu ketika kalian duduk bersama ilmu, tidur bersama ilmu, main bersama ilmu, ngobrol bersama ilmu, ilmu tidak akan pernah mengkhianati kalian. Kalau kalian punya teman sesama manusia nih akrab, dekat, kemana-mana selalu bersama, bisa jadi dia akan mengkhianati kalian, menjelek-jelekan kalian, mengkhianati kalian. Tapi ilmu tidak akan pernah mengkhianati kita. Maka jadikanlah ilmu sebagai teman abadi, sebagai teman yang akan menghiasi perjalanan hidup kita menuju kesuksesan dunia dan akhir. Insya sekali lagi, siap semangat jadi santri, siap semangat jadi santri, siap berjuang demi ilmu, siap berkorban demi ilmu. Indonesia milik siapa? Santri itu siapa? Yang harus mengisi Indonesia adalah, mudah-mudahan kita semua menjadi pemimpin dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal.